sama aku Zikra. Di video kali ini aku mau kasih tahu tutorial cara nulis di aplikasi Wattpad. Aku yakin pasti banyak banget dari kalian para anak Wattpad pemula yang pengen nulis di aplikasi Wattpad tapi bingung nih cara bikinnya gimana sih. Nah, jadi makanya aku bakalan kasih tahu di sini tutorialnya. Dan jadi buat kalian di sini aku mau kasih tahu dulu kalau emang udah punya niat buat nulis, pastiin kalian harus sering update. Jangan sampai nanti para calon pembaca kalian kabur duluan karena cerita kalian kelamaan diupdate. Jadi pastiin ya, kalau udah punya niat harus rajin-rajin update supaya cerita kalian menjadi banyak penggemarnya, terus jadi booming deh. Nah, kalau udah booming, ntar para penerbit akan datang ke kalian, terus cerita kalian akan diminta untuk dibikin novel. Nah, kalau udah kayak gitu, siapa yang untung? Kalian juga kan? Tapi aku saranin sih di sini kalau mau nulis itu jangan kepikiran untuk ceritanya diterbitin, tapi jadiin aja kalian nulis ini, jadiin aja sebagai hobi kalian ya. Karena itu kayak luangin waktu kalian gitu loh kalau kalian nih bosan. Yaudah deh, nggak usah berlama-lama, kayaknya kebanyakan banyak basa-basinya. Langsung aja ya kita mulai ke tutorialnya. Oke, sekarang aku bakalan langsung aja mulai cara nulisnya itu gimana. Kalian wajib klik dulu logo pensil yang di bawah itu. Nah, di sini itu ada yang edit cerita lain dan buat cerita baru. Kalian klik yang buat cerita baru. Nah, secara otomatis dia akan langsung diarahin ke sini. Jadi di sini kalian bisa tambahin langsung judul dari cerita yang mau kalian buat itu apa. Jadi di sini aku coba kasih contoh. Nah, jadi di sini aku coba mau kasih contohnya itu gini. Jadi kalian bisa kasih judul apa aja, yang penting judulnya itu harus menarik ya. Jangan ambil judul yang pasaran, karena kalau kalian ambil judul yang pasaran itu dipastiin banget cerita kalian bakalan ketimpa dengan cerita-cerita yang udah banyak gitu pembacanya. Jadi makanya pastiin cari judul itu yang menarik, yang simple, tapi kayak orang tuh kayak langsung tertarik gitu loh sekali dia ngebaca judulnya kalian. Nah, jadi setelah udah judul, langsung kita beralih ke deskripsi cerita. Jadi ini wajib banget diisi, ini nggak boleh kosong. Jadi di sini kalian wajib bikin yang sesimpel mungkin, tapi kayak bisa langsung menarik perhatian orang buat baca cerita kalian. Oke, di sini langsung aja aku kasih contoh cara bikin deskripsi cerita yang kira-kira menarik. Oke, ini kalian bisa lihat aku udah bikin contoh dari deskripsi cerita dari judul yang udah aku buat tadi. Jadi kira-kira kayak gini bentuk dari deskripsi cerita. Jadi kalian bisa ambil dari inti besar dari cerita kalian yang mau kalian buat itu gimana. Ini kayak setengah dari percakapan dari orang-orang tokoh di cerita kalian. Kalian bisa tambahin ke sini. Ini kayak bikin menarik perhatian orang-orang gitu loh. Terus di sini kalian bisa tambahin sedikit kisah dari si tokoh-tokohnya di tempat kalian mau buat cerita itu. Jadi kalian bisa baca aja ini yang udah aku buat. Kalian bisa baca, kalian bisa jadiin ini sebagai referensi kalian buat bikin novel. Terus untuk akhirannya kalian bisa tambahin gini nih yang kayak di bawah yang udah aku buat. Ini kayak, ayo guys, kira-kira Alia bakal pilih yang mana ya? Nah, kalian bisa bikin kayak gitu, bikin orang-orang itu kayak penasaran gitu sama cerita kalian, sehingga dia bakalan langsung tambahin cerita kalian ke perpustakaannya dia gitu. Kalian tuh cuma perlu menghayal, memikirkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik. Intinya itu kalian wajib membawa para pembaca kalian itu ke dunianya kalian gitu guys. Nah, kalau misalnya ini udah selesai, nah di atas itu ada tambahkan sampul dan ada icon plus. Di sini kalian bisa tambahkan cover dari cerita yang mau kalian buat itu, dan cover ini paling penting ya guys.
Jadi di dunia Wattpad ini yang bikin cerita kalian itu banyak pembacanya, banyak penggemarnya, itu salah satunya adalah cover. Jadi kalian kalau bikin cover itu harus bener-bener bagus. Nah, aku bakalan bikin tutorial cara bikin cover. Jadi kalian tunggu aja. Jadi cara pasang covernya kalian tinggal klik aja yang icon plus itu. Nah, ini aku udah buat kemarin. Kita tekan. Nah, secara otomatis dia akan langsung masuk kayak gini loh. Terus kalau udah ada cover, udah ada judul, dan udah ada deskripsi cerita, langsung aja kalian klik yang berikutnya. Nah, secara otomatis juga dia akan langsung diarahin ke sini. Nah, di bagian sini ini juga penting buat cerita kalian. Nah, ini itu udah masuk ke bagian episode-episodenya cerita kalian. Jadi kalian bisa tambahin dulu judulnya. Biasanya kalau orang-orang itu bakalan bikin kayak misalnya kayak episode 1. Nah, biasanya ada yang bikin kayak gini, atau ada yang bikin chapter, atau langsung ke judulnya aja gitu, itu juga ada. Jadi tergantung kaliannya enaknya itu gimana. Nah, terus setelah udah kasih judul, nah di sini kalian bisa langsung mulai aja nih ceritanya. Kalian langsung aja rangkai kata-kata dari cerita kalian. Langsung aja kalian masuk ke alur dari cerita kalian itu. Buat kalian yang nanya-nanya, yang oret-oret yang di bawah-bawah itu apa, yang 3 biji ini, yang huruf A besar, terus ada garis-garis 4 biji, terus ada logo galeri sama logo YouTube, itu apa? Jadi aku coba nulis misalnya aku ini ya. Nah, misalnya aku coba nulis kayak gini. Nah, gunanya si A ini, kita klik dulu si A. Nah, ini dia ada kayak per baris-barisnya gitu. Jadi kalau kalian klik yang baris pertama ini, dia kayak gini tulisannya. Nah, kalau kalian klik yang di tengah, nah secara otomatis juga ini akan di tengah juga. Nah, biasanya orang-orang kalau bikin cerita untuk ambil bagian baris tengah ini kayak nulis surat misalnya ya. Nah, ini mereka bakalan gunain yang tengah kayak gini, karena apapun yang mereka tulis dia bakalan ke tengah gitu. Misalnya jangan lupa ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, itu dia bakalan langsung ke tengah gitu guys. Terus itu di sampingnya juga ada. Nah, ini barisnya itu baris ke samping gitu guys. Nah, coba kita tes tulis ya. Kamu sayang aku enggak? Nah, misalnya ini tulisannya. Nah, dia akan dari samping gitu, dari samping kanan. Nah, biasanya orang-orang gunain barisan ini untuk kayak bikin percakapan lagi dalam teleponan gitu. Nah, biasanya para penulis akan gunakan ini gitu. Oke guys, jadi ini aku ubah dulu latarnya menjadi warna putih biar kalian kelihatan. Jadi kita klik lagi yang A. Nah, ini aku udah ambil ke baris pertama lagi biar lebih mudah gitu aku tunjukinnya ke kalian. Jadi coba kita klik yang B besar itu. Jadi dia akan 2 gitu loh, biru-birunya. Coba kita tulis misalnya aku sayang kamu. Nah, secara otomatis juga tulisannya akan menjadi tebal-tebal kayak gini. Kita ke bawahin. Nah, kita klik lagi yang A, terus itu di sampingnya ada I, kayak I mereng gitu. Kita klik. Nah, jangan lupa yang B besar itu kita klik sekali lagi biar dia terlepas gitu. Oke, kita klik sekali lagi. Aku coba tulis kata-kata yang sama. Nah, ini secara otomatis juga dia kayak akan jadi miring-miring gitu. Nah, kita tekan lagi yang A, terus kita tes yang U besar itu.
Sama jangan lupa yang i-nya kita tekan sekali lagi biar dia keluar. Aku akan tulis kata-kata yang sama juga. Nah, untuk yang di U ini dia akan ada garis-garisnya gitu loh di bawahnya, jadi kayak nggak akan putus-putus gitu tuh, nggak putus-putus, bakalan ada garis-garisnya gitu kayak garis-garis spasi. Oke, selesai dari yang A besar itu, sekarang kita lanjut ke sampingnya, itu kayak logo galeri. Jadi itu berfungsi untuk kalau kalian menambahin foto di cerita ini, itu bisa ya. Jadi kita klik. Nah, dia akan diarahin ke galeri kita langsung gitu loh. Misalnya nih yang baju ini ya, coba. Kita tunggu. Nah, jadi secara otomatis dia bakalan langsung masuk gitu ke cerita kita gitu. Biasanya para penulis menggunakan ini untuk kayak nunjukin foto-foto dari tokoh-tokohnya mereka, kayak gitu. Nah, lanjut itu di sampingnya kayak logo YouTube. Nah, ini tuh kayak kalian mau nempelin YouTube kalian gitu di situ. Tapi jarang banget orang gunain ini. Aku hampir nggak pernah ngelihat kalau ada para penulis yang taruh YouTube di sini, karena kan nggak semua orang gitu kan punya YouTube kan, jadi ya jarang banget lah aku lihat. Tapi kalau kalian mau aku kasih contoh, misalnya contoh YouTube aku sendiri ya. Nah, misalnya yang ini nih, yang ini nih, aku mau klik yang di atas. Langsung aja klik yang tambahkan. Nah, dia akan muncul seperti ini guys, dia akan berbasis video gitu. Jadi orang-orang kalau lagi baca cerita kalian, terus kalau ada kalian tambahin video YouTube gini, nah dia juga bisa nonton video YouTube itu. Nah, kalau kalian bisa lihat itu di atas ada kayak ketuk untuk menambahkan media. Nah, itu untuk kalian tambahin sampul dari episode pertama kalian. Ini terserah sih, ada beberapa penulis yang mau nambahin, ada juga beberapa penulis yang nggak mau. Kalau nggak mau ya udah, kalian nggak usah tambahin, ya udah kayak gini aja. Tapi kalau kalian mau nambahin, kalian bisa klik, pilih dari galeri kalian, sama kita coba klik yang baju tadi ya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi di cerita pertama kalian akan muncul seperti ini. Jadi ada sampulnya gitu loh. Nah, kalau semuanya udah selesai, langsung aja kalian klik yang publikasi. Nah, kalau kalian udah klik publikasi, itu udah bisa dibaca sama semua orang. Tapi kalau kalian nggak klik publikasi, itu orang-orang nggak bisa baca, karena seakan-akan kalian belum bikin cerita gitu. Dan untuk sampulnya ini bisa kalian ubah-ubah gitu. Kalian tinggal klik aja logo pensil itu ya. Oke, jadi ini dia penampilan dari cerita kalian. Terus itu sampulnya bisa kalian edit-edit lagi. Mau kalian ganti sampul ke sampul yang baru, itu bisa. Terus judulnya bisa kalian edit-edit juga. Deskripsinya juga bisa kalian edit. Nah, di sini kalian juga perlu nambahin tag biar cerita kalian itu mudah untuk ditemukan sama orang-orang. Jadi coba kita klik yang tag. Di sini kalian bisa tambahin tag apa aja. Misalnya itu anak SMA spasi, terus cewek gendut spasi cewek gendut, gitu-gitu. Kalian bisa tambahin tag-tagnya itu sesuai dengan cerita yang kalian buat. Jadi tag ini jangan sampai kosong, kalian wajib isi ya.
Terus kalian klik simpan. Nah, nanti munculnya tuh kayak gini nih bagian tagnya gitu. Terus di sini ada genre cerita, kalian klik yang genre cerita. Nah, ini kalian tinggal pilih deh. Jadi cerita kalian tuh termaksud apa gitu. Apakah vampir, apakah horor, ataukah apa gitu. Kalian tinggal klik-klik aja di sini. Nah, aku tadi kayak cerita fantasi gitu, jadi aku klik aja yang fantasi. Nah, kalau udah checklist hijau kayak gitu, kalian klik simpan. Nah, terus ini ada juga hak cipta. Kalian pilih aja yang paling atas, itu untuk melindungi cerita kalian gitu. Terus ini ada info selengkapnya. Kita klik. Kalian klik aja cerita lengkap. Oke. Nah, terus kalau kalian mau bikin part keduanya, kalian tinggal klik aja yang tambahkan bagian baru gitu. Terus ini ada daftar isi. Kita klik yang logo kayak gerigi gitu. Dan jadi ini nanti bisa kalian atur-atur gitu loh, mau ke atas atau ke bawah gitu. Ini kan masih 1. Kalau misalnya udah 2 atau 3, 4, 5 sampai 10 sampai 20. Nah, itu kalian bisa atur gini gitu. Oke, gitu aja guys cara nulis cerita. Semoga dengan aku kasih tahu tutorial ini kalian udah paham. Buat kalian mungkin ada beberapa yang kurang jelas atau kurang kalian ngerti, kalian bisa komen aja di kolom komentar, nanti akan aku jawab. Nah guys, itu tadi tutorial dari aku bagaimana cara nulis di aplikasi Wattpad. Aku berharap banget mulai dari video ini kalian udah paham ya step by step cara nulisnya. Dan kalau kalian suka sama video aku ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalau nanti aku baru upload video, kalian adalah orang pertama yang akan mendapatkan notification dari aku. Kalau gitu, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Dadah!